provinsi yang kita buat ini adalah sebuah kesepakatan. Ya. Walaupun itu kesepakatan politik, tetapi di dalamnya juga ada kesepakatan sosial, kesepakatan ekonomi, dan kesepakatan sektor-sektor lainnya. Jadi, kami harus mengingatkan para pemimpin, ya, baik eksekutif maupun legislatif, dan juga para penegak hukum, bahwa Provinsi Bangka Belitung ini ya tidak akan bisa dibuat kalau Belitung tidak menyatakan sikap. Itu fakta dan itu harus diterima oleh semua pihak yang ada di dua provinsi ini. Demikian juga di Bangka. Ya. Oleh sebab itu, dari beberapa provinsi baru yang hampir bersamaan lahirnya pada waktu itu, Provinsi Banten ya, memisahkan diri dari Jawa Barat, ya. Kemudian Provinsi Gorontalo memisahkan diri dari Maluku Utara, ya, dan Provinsi Kepulauan Riau, ya, memisahkan diri dari Provinsi Riau, ya, dan terakhir Bangka Belitung. Dari nomenklaturnya saja, ya, kita sudah tahu bahwa provinsi ini berbeda. Ya. Dari 4 provinsi ini, 1 provinsi yang berbeda nomenklaturnya. Apa itu? Adalah provinsi yang mempunyai 2 nama, ya, 2 kata di situ. Jadi provinsi ini bukan provinsi Bangka, ya, dan juga bukan provinsi Belitung. Ini adalah provinsi Bangka Belitung. Ya. Saya selalu ingatkan teman-teman ya yang tergabung dalam Prosodium, yang selama ini juga saya aktif di dalamnya, untuk menyadarkan siapapun yang ingin memimpin provinsi ini, ya, untuk menjaga bahwa provinsi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ini sangat unik provinsi ini. Ya. Ada kejadian historis yang panjang. Waktu itu mengapa kita bersepakat, ya, mengapa kita bersepakat untuk memisahkan diri dari Sumatera Selatan, ya. Jadi, fakta pertama yang harus disadari oleh teman-teman siapapun yang ada dalam provinsi ini, bahwa Ikrar Tanjung Kelayang itu adalah bukti sejarah. Ya, bukti sejarah yang mengatakan bahwa Belitung ini adalah yang diajak oleh Bangka. Ya, teman-teman Bangka datang ke Belitung pada waktu itu. Ya, para almarhum pendiri-pendiri dari tokoh-tokoh di 2 pulau ini datang untuk meyakinkan para pemimpin-pemimpin di Belitung ini bahwa kita sebaiknya mengatur kita sendiri bersama-sama. Ya, saya selalu ingatkan itu. Oleh sebab itu, saya katakan monumen yang akhirnya terbangun setelah 25 tahun ini jangan hanya dijadikan monumen saja. Ya, di situ ada ruh kesetaraan. Ya, di situ ada perjuangan dari generasi-generasi tokoh-tokoh yang terdahulu yang ingin melihat kita, walaupun mungkin sebagian besar tidak bisa lagi secara fisik melihat kita ingin supaya siapapun yang memimpin kedua pulau ini mengerti sejarah, ya, itu sangat penting. Jangan ada yang merasa dilebihkan dari yang lain, karena satu tidak bisa berdiri dengan yang lain kalau tidak ada satunya lagi. Jadi ini selalu kami terus ingatkan bahwa ruh kesetaraan ini jangan hanya sebagai slogan, ya, jangan hanya sebagai penghias upacara-upacara, tetapi harus menjadi ruh untuk membangun kedua pulau ini. Jadi apapun permasalahannya, termasuk yang kita hadapi saat ini, supaya para pemimpin ini, para pengambil kebijakan publik yang ada di dua pulau ini memahami betul sejarah. Ya. Dia boleh saja tidak menjadi pelaku sejarah, karena hanya orang-orang pilihan yang berhak melakukan sejarah. Tetapi dia tidak boleh mengkhianati sejarah. Ya, ini yang sangat penting. Siapapun pemimpinnya, baik itu gubernur, ya, wakil gubernur, DPR, ya, yang mungkin tidak sempat membuat sejarah, tetapi harus benar-benar mengerti sejarah. Supaya kita, kalau di Belitung ini disebut tidak tula. Dalam bahasa kita sehari, tidak tula. Karena tula itu bermuara kepada kualat yang akan merugikan kita semua.